Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini aku refreshing yuk guys. Kita refreshing yuk. Ini bisa guys, berantakan. Ketika kita nggak pegang mobil berantakan. Alhamdulillah siang hari ini tadi kendaraan roda 4 kelar. Terus ini seperti yang di Instagram atau di YouTube yang kemarin itu. Jadi insya Allah tak bagikan raket yang nyerempet tentang ini ya guys. Jadi ini mesin ini adalah mesin water pump engine, atau kalau di desa itu biasa disebut Alcon. Terus beberapa orang desa itu menyebut diesel, walaupun toh makanya bukan bensin, makanya bukan solar. Walaupun bahan bakarnya itu bensin, beberapa orang menyebutnya dengan sebutan diesel. Nah, ini yang diesel beneran ngono loh, gitu. Ini yang diesel beneran. Jadi ini yang diesel beneran dan patut dibilang atau disebut diesel karena ini memang bener-bener bahan bakarnya itu solar, gitu. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, mesin koyo ngene pakane solar. Kalau yang belum pernah lihat, kalau yang udah pernah lihat biasa aja ya toh. Jadi sistem daripada bahan bakarnya sendiri sama seperti diesel engine pada dasarnya. Jadi begini guys, jadi dia punya satu buah bos pump atau injection pump gitu. Satu buah bos pump atau injection pump, sekilas kalau kita lihat itu mirip diesel Dongfeng ya guys, Dongfeng pada dasarnya. Nah begini. Terus dia punya satu buah injektor atau nozzle ya. Terus di sini ada injection timing loop. Nah, injection timing loop itu benjolan noken as, dimana dia berfungsi sebagai pengatur timing injection ya toh, pengatur timing kapan bahan bakar disemprotkan gitu loh. Apakah ini bisa diatur timingnya? Bisa. Lihat mana? Lihat sini nggak bisa. Jadi top timingnya itu di sini biasa kayak Alcon pada dasarnya. Lihat sini nggak bisa. Kalau pada diesel Kubota biasanya kita bisa curi top timing atau timer injection itu di plunger ya. Plunger ini kalau di Kubota itu biasanya nggak gini, dia adjusternya di sini kayak mobil sudahan. Jadi kontrol rack ya, kontrol racknya di sini. Itu yang diputer malah ya sama sih, ini plungernya di bagian plungernya, cuman dia di sini pakai titik-titik gitu. Jadi kita bisa atur timernya di sini. Kalau yang model begini gimana? Ngatur timernya gini, pakai packing. Jadi kita bisa atur berapa kita mau pakai packing, terus hasilnya disemprotannya ini akan terlambat atau lebih cepat. Nah gitu toh. Nek cara mobil itu dipurke. Kalau mobil kan gampang, kalau kita mau pur kita tinggal puter mendekat ke mesin toh, mendekat ke mesin itu pur. Terus kalau menjauh dari mesin itu nah gitu kok, makanya disebut nah pur gitu kan, karena yang keluar itu nah, yang masuk itu pur kan gitu. Kayak ini ngono le, gak salah gitu kan. Jadi kalau kita mau ngambil ini supaya bikin nah atau pur, kita bisa tambah atau ganjel gitu. Jadi nanti aku mau mencoba mencari yang terbaik gitu. Ini sudah tak siapin, mencoba mencari yang terbaik. Jadi timingnya seberapa yang kita mau supaya nyalanya itu lebih enak. Terus kalau bisa asap hitam gurihnya keluar kan gitu. Sebenarnya bisa asap hitam gurih itu keluar lewat sini bisa, kita tinggal setting injektornya. Cuman kalau timingnya kurang tepat kan masih sama aja toh, nyalanya tetap susah gitu loh. Sedangkan ini nyalanya tetap pakai engkol tarik gitu kan, kayak Alcon pada dasarnya itu. Jadi nanti ini aku nanti mau coba, tak siapin 3 lembar packingnya lumayan tebel-tebel nih dari plat motor ya, tak siapin tebel-tebel. Terus nanti aku mau cari timing yang terbaiknya seberapa gitu.
Terus mesin ini kenapa dibongkar? Karena mesin ini mengalami kebocoran kompresi ya guys. Kebocoran kompresi itu biasakan kan dari klep, biasanya dari klep. Nah cuman yang ini beda, harusnya kan dari klep sama ring piston. Ternyata ring pistonnya aman. Ini tak masukin sini lagi, tak simpen supaya besok kalau kita rusak lagi atau ring serep patah, kita masih punya serep walaupun bekas, bisa kita pakai sementara. Terus ini yang baru jadi begini bentuknya. Kalau untuk nyari piston mark ya, piston mark. Jadi untuk kita nyari tanda atas atau bawahnya gini. Ini di injektor, ini yang lebar klep intake, ini klep exhaust, dan ini pembawa oli atau sistem pelumasan apa guys ya. Kalau yang pakai pompa oli itu kan campuran, kalau yang ini celup ya, sistem pelumasan celup. Jadi ini kecelup ke bawah, dan ini yang ngirim nanti biar nyiprat ke piston, ke dinding glindernya itu sistem pelumasan celup. Lanjut, kenapa mesinnya mati, bocor kompresinya biasanya dari sini atau ring piston. Kalau yang ini beda, kelihatan nggak? Ini loh, ini ya, retak. Nah, retak, dalamnya hancur. Nah jadi kompresi bocor. Misalkan bisa nyala itu sebentar terus mati lagi. Ditarik biasanya berat, ini enteng. Nah gini nih pecahnya nih. Nah kelihatan toh. Ini penyebabnya, jadi kita otopsi. Penyebabnya yang pertama, solar buruk atau mungkin pernah dimanipulasi sama seorang mekanik ya guys. Dimanipulasi dimana karena ini kan kita ngengkolnya susah pakai tarik ya. Ada kemungkinan si BBM-nya dicampur dengan bensin jadi detonasi. Kalau diesel itu nggak boleh detonasi ya guys. Jadi gini, ketika bahan bakarnya mesinnya belum menginginkan bahan bakar itu terbakar, tapi dia sudah terbakar. Jadi gini, untung headnya nggak apa-apa guys, headnya masih bagus, untung headnya nggak diretak. Biasanya kalau keseringan detonasi chambernya sini akan pecah gitu. Alhamdulillah ini nggak apa-apa, kemungkinan begitu. Terus yang kedua, timing injection atau timing pengapiannya. Karena ini nggak pakai sistem pengapian listrik ya, jadi timing injectionnya itu kemungkinan terlalu maju, jadi terlalu terlalu pur ya. Ketika bahan bakar belum diinginkan dibakar, tapi dia sudah menyemprotkan bahan bakar, begitu kira-kira begitu. Terus ini enggak, aku kasih taunya gini, nggak usah sambil ngerakit ya guys, karena sore takut durasinya kurang cepat, karena aku nggak bisa ngedit juga. Pokoknya tak serempet gini supaya kita tahu sama-sama. Ini part pengganti yang baru, packing packing headnya. Terus ini tadi aku bikin packing covernya yang samping, packing crankcase ya, packing crankcase. Ini packing valve cover atau pepak tutup klep. Ini seal wire atau water pumpnya gitu. Terus seperti kita tahu, mereknya juga kita jarang lihat kan, Crown warna hijau identiknya, terus dengan logo elang. Crown warna hijau dengan logo elang itu biasanya unit mesin bantuan dari pemerintah negara atau pabrik yang kelas menengah ke atas gitu ya, pabrik rumahan kelas menengah ke atas. Terus kalau jenis ini kita nggak bisa dapetin spare partnya di sembarang toko spare part, karena ini special engine atau special edition. Yang boleh jual hanya, kalau nggak salah lo ya, itu hanya perusahaan yang punya hubungan dengan negara. Jadi perusahaan itu
menjual spare part segala jenis spare part yang hubungannya dengan negara, seperti alat bantuan apapun jenisnya. Misal alat berat, kalian pernah tahu traktor tangan, tapi bantuan spare part orinya ada di PT Rutan. Terus healer, misalnya healer gilingan padi, itu juga yang bantuan ada di Rutan. Terus blower atau alat panen padi, terus traktor rotari, itu spare partnya semua ada di Rutan. Jadi untuk yang beberapa videoku yang tentang alat berat atau alat pertanian yang spare partnya ada di Rutan, silakan sampean save WA saya di beberapa video atau di beberapa kolom komentar itu ada WA, nanti kita bisa ngobrol. Dan aku ada orang dalamnya ini, jadi aku nggak mesti pergi ke Bandar Lampung buat nyari spare part yang sedikit gini dan harganya murah ya. Nanti biar mereka yang ngurus bagaimana cara kita belinya, apa saja yang mau kita beli, tinggal kirimkan listnya, nanti kita dapat balasan harganya berapa, lalu kita tinggal proses pengirimannya mau bagaimana gitu. Insya Allah gampang, meskipun kalian jauh. Kemarin kayaknya yang di Kalimantan ada yang nanyain spare partnya traktor rotari, mudah-mudahan sudah terkirim juga gitu, tapi langsung ke orang gudangnya gitu, nggak melalui aku lagi. Aku cuman ngasih nomor WA nya ke kalian gitu ya gitu. Oke, ini tak rakitnya dulu ya guys, ini tak rakitnya dulu sampai kira-kira setengah lah ya guys, setengah nggak apa-apa lah ya. Oke, ini tak rakitnya dulu. Oke guys, jadi pistonnya udah masuk. Terus ini kan sama persis seperti Alcon bensin ya guys. Jadi dia nggak pakai metal, cuman gini. Kalau misal kita askreknya baret, kita bisa oversis di krek asnya. Itu yang ukurannya beda di sini. Jadi kita nanti tinggal minta yang oversis gitu ya. Terus si konrut atau setang pistonnya itu beda dengan yang bensin, yang diesel itu khusus ada sendiri nih. Jadi kelihatan lebih awet kan, tuh ada garis-garisnya, garis-garis itu garisnya bawaan pabrik masih guys, tuh ya kelihatan ya, ada garis-garis, dan ini belum kemakan gitu. Terus cara pasangnya tetap gini, kurang lebih sama lah dengan si Alcon bensin pada umumnya. Terus jangan lupa bersih ya guys, meskipun ini cuman sepele atau kalian bisa sebut ini alat opo lah gitu ya, pokoknya diusahakan yang bersih supaya kita kerjanya enak gitu toh. Oke, kita pasang semua bautnya. Karena ini sengaja nggak tak lepas flywheelnya supaya kita nggak ribet ya, karena silnya juga nggak bocor-bocor kebetulan. Jadi supaya kita bisa lebih cepat gitu ya guys ya. Oke, ini sudah terpasang, coba kita putar guys, apakah ringan apakah berat ya guys. Oh, nyangkut guys, jadi ini si flywheelnya nyangkut di ini. Coba tak benerin dulu guys. Oke guys, jadi ini udah bisa muter lagi. Tadi macet guys, karena mungkin tadi tidak miring-miringin si crankshaftnya melotrok ke atas gini, terus turunnya itu nggak pas di bearingnya. Jadi tadi cuman tak puter-puter gini sambil tak ketok-ketok. Nah, terus kalau kita udah pasang, kita perhatiin ini guys, ini ya, jadi titik ini sama titik yang di bawahnya ini, nah ini sama ini, kelihatan kan, ini tanda bahwa si bagian setangnya ini sama belakangnya ini
pas gitu kan. Jadi kalian jangan khawatir kalau pasang yang jenis diesel ini ataupun yang bensin itu ada tandanya ini. Jadi si ini menghadap ke bawah. Cuman kalau setangnya kebalik atau piston magfon ya, piston magfon atau tanda depannya itu kebalik, ini nggak akan ketemu, karena jadi nanti jatuhnya ini di sebelah sananya gitu kan, nggak kelihatan gitu. Nah kalau bener gini, jadi di sini camshaft itu nggak mungkin dia nyangkut camshaft gitu. Oke, kira-kira begini ya guys, sama. Terus untuk ngencenginnya setang pakai ini, jadi aku pakai kunci 10 ring yang bentuknya tipis gini, terus tak gerinda sininya. Ini kuncinya udah lama tak buat, jadi spesialis gini guys. Nah gini yo, jadi ngencengnya biar kita enak ya kan. Tak gerinda ini tujuannya apa? Supaya dia rata kan. Biasanya ada gini kalau nggak digerinda nih, ini ada lakukan agak ke dalam, lakukan baru bintangnya gitu kan, baru surinya gini, biar bautnya nggak selek gitulah pokoknya. Kenapa nggak pakai kunci 10 pasring mas? Ini kan pendek toh, jadi kita nggak bisa dapat pengencangan yang maksimal. Sedangkan unit mesin jenis ini sering kalian temuin jebol di belakang sini kan, di kerengkesnya sini jebol, itu karena lepas bautnya gitu kan. Kalau stangnya patah jarang, lepas bautnya banyak gitu. Jadi kita kencingnya pakai ini, meskipun kita itu nggak ngeden ya guys, tapi ini udah kenceng gitu. Tuh udah kenceng. Seharusnya sih pakai momen, karena nggak bisa pakai momen ya udah pakai gini aja kan, agak panjangan. Terus di sininya di gerinda biar nggak selek, karena ini bautnya itu kayak nggak petak banget gitu loh guys, kayak agak buletan gitu. Oke, kita lanjut pasang valve lifternya dulu. Nah ini valve lifter yang biasa ya guys, biasa aja, jangan lupa dicek. Nah siapa tahu ada beda panjang, enggak ya, aman, nggak ada beda panjang. Untuk jenis beberapa mesin itu ada yang beda panjang, cuman dia nggak pakai push rod. Kalau pakai push rod gini, jenis pokoknya yang biasa lah guys, itu rata-rata panjangnya sama. Yang nggak pakai push rod biasanya si Robin ya guys, yang si bloknya itu ngadepnya berdiri ke atas. Biasanya dia modelnya kayak Avanza Xenia gitu guys, setelannya sudah di sini. Jadi yang beda cuman panjang, antara dari sini sampai sini yang beda. Itu kalau kita salah pasang X atau in-nya, mesinnya nyala. Biasanya suara kasar sama bisa guys, ngeling ngarani. Pokoknya kancingan klepnya cepot kan lo guys, kancingan klepnya bisa lompat copot gitu. Oke, sudah kepasang, lalu kita pasang si noken as atau camshaft ya, noken as atau camshaft kita pasang sesuai topnya ya. Kita cari topnya di situ sama yang bulat besar ini guys. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi ini bulatnya kan dapat tengah, ini titik dapat di matanya, jadi pas. Kira-kira topnya begini untuk camshaftnya gitu kan. Oke yos, kira-kira begini dulu guys. Jadi tentang unit mesin yang aneh ini, yang jarang kita temui. Ketika kalian nanti menemukan masalah, jangan panik, jangan bingung. Semoga kalian bisa ngerti apa yang tak bahas ini gitu, tentang mesin yang aneh ini. Oke, terus di sini ada bearing yang beda lah gitu. Nek wong desa nyebut bearing gini katanya engine ya kan, bearing engine, laker engine katanya gitu. Enggak, sebenarnya ini yang disebut bearing high speed ya guys. High speed, bearing high speed itu khusus untuk tenaga ekstra atau memang untuk putaran tinggi. Jadi ringan muternya gini loh, ringan. Ini high speed, jadi clearance nya nih goyang ya,
antara si bola-bola bearing ini sama di konesnya sini sama di kones yang luar itu clearance-nya lebih lebar daripada bearing biasa gitu loh. Nih kan ada goyang nih, nah ada goyang ya, ada goyang. Jadi terus kita masukinnya gini juga gampang, plug gitu, plug. Nah gitu, itu yang namanya high speed. Jadi dengan ini kayaknya aku nemu ilmu baru. Biasanya ukuran bearing di sini tuh 6205 sama kayak unit sepeda motor yang sering kita pakai balap 5TP atau di engine-nya Fish Air, Yamaha Fish Air. Kita bisa coba pakai bearing ini nih. Kayaknya lebih ringan buat bearing kerasnya, ya kan? Gitu. Oke. Jadi usahakan kalau diganti yang bearing biasa jangan, usahakan bearing biasa yang diganti seperti ini, gitu kan? Nah, oke. Oke guys, pokoknya segini gitu. Tentang spare partnya nyarinya di mana, kalian harus bagaimana cara nyari spare partnya. Pokoknya unit yang berhubungan dengan negara ataupun bantuan, kalian bisa nyari spare partnya di PT Rutan Indonesia atau di Lampung, PT Rutan Lampung khususnya, tepatnya di Bandar Lampung. Pokoknya yang nonton video ini nanti tak boleh WA lah, pokoknya cari aja WA-nya di situ ya, di kolom komentar, di beberapa video juga sudah ada. Pokoknya ngono kuwi lah guys ya. Oke, kira-kira begitu lah. Sekian dulu dari saya, Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya, gitu, mekanik desa paling konyol.